Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari Minggu ini adalah minggu kedua setelah tahun baru, tanggal 9 Januari 2022. Kita sudah bahagia karena tahun baru kita bisa ketemu lagi di ibadah online. Udah siap Alkitabnya? Udah siap kidung jemaatnya? Udah siap alat tulisnya? Oke, kita buka aja yuk kidung jemaat kita yuk. Kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 15. Lagu Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua adik-adik ya. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, kami masih dapat berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus Kristus saja yang berkati kami Tuhan, dan juga berkati guru sekolah minggu, agar kami dapat beribadah dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau saja yang memimpin Tuhan. Kiranya setiap firman yang akan kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman atau membawa pujian, sehingga dapat menjadi pedoman bagi hidup kami firman yang akan disampaikan. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun berada, berikan kesehatan, panjang umur, dan berkat rezeki Tuhan, agar orang tua kami dapat membimbing kami semua, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini masih belum berkumpul. Kiranya Engkau berkati. Jika kurang sehat, Tuhan berikan kesembuhan, sehingga pada minggu yang akan datang dapat kembali berkumpul bersama kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dan ibadah ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Shalom. Pagi adik, kita sekarang nyanyi Kidung Jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku. Di muka Tuhan
Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Abang akan membawakan warta sekolah minggu hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Yang pertama, selamat tahun baru bagi adik-adik sekolah minggu AKBP Kemerlama. Semoga tahun baru 2022 ini menjadi tahun penuh pengharapan, semangat, kesehatan, kepintaran bagi adik-adik semua. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tetap berlangsung tiap minggu jam 9 tepat melalui aplikasi YouTube atau Zoom. Abang dan kakak berharap adik-adik setia mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dan mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti ibadah ini. Yang ketiga, kesaksian pujian. Bila adik-adik ingin mengirimkan kesaksian pujian dalam bentuk lagu-lagu, silakan adik-adik kirim ke kakak dan abang guru sekolah minggu melalui WA Group untuk ditampilkan dalam ibadah sekolah minggu. Yang keempat, protokol kesehatan. Adik-adik sekalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker agar kita terhindar semua dari sakit penyakit. Itulah warta sekolah minggu bagi kita, dan abang berharap kita tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Adik sekolah minggu, selamat tahun baru 2022 dan selamat hari Minggu. Abang akan membacakan dan memberikan satu ayat untuk menjadi ayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu yang diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Adik-adik buka bukunya, abang akan membacakannya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi saya abang bacakan. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Jadi adik-adik sekolah minggu, itulah ayat untuk adik-adik. Dihafalkan, diresapi, dan dilakukan. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Jumpa lagi dalam ibadah kita yang online tanggal 9 Januari 2022. Selamat tahun baru adik-adik. Selamat tahun baru 2022. Tetap semangat. Kita sehat-sehat selalu dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita minggu ini tanggal 9 Januari 2022 diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Ayo adik-adik buka Alkitabnya di rumah. Alkitab Abang di sini halamannya adalah 909 di sekitar situlah alamatnya. Alkitab kita yang di rumah pun di sekitar itu. Ya adik-adik, sudah dapat? Oke, kita sebelum masuk ke dalam renungannya, sebelum membacakan firman-Nya, kita berdoa dulu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Jehovah atas segala kasih karunia yang memampukan kami hadir dalam ibadah online tanggal minggu ini Tuhan. Minggu tanggal 9 Januari 2022 Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadirkan kami, Engkau pun hadir di tengah-tengah kami ibadah online ini. Firman-Mu kudus Tuhan, kuduskanlah semua kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Demikian juga hamba yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang akan sampaikan yang kudus ini Tuhan, kuduslah dalamnya untuk kemuliaan, bukan untuk popularitas daripada hamba ya Tuhan. Temani hamba Tuhan, baik mulut, hati dan pikiran hamba untuk menyampaikan mereka firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap-siap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia hendak membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Anak-anak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu?
dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakankah engkau supaya laut menjadi rendah dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkannya. Saya ulang yang 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang memakan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saya ulang lagi ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang memakan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini dari Yunus 1 sampai 17 itu sudah terlihat. Itu sendiri sudah cerita bahwa Yunus diperintahkan Tuhan, Yunus ditugaskan atau diperintahkan Tuhan melalui mimpi ya, untuk ke Niniwe. Niniwe itu sendiri, kota Niniwe itu adalah ibu kotanya Asyur, ya, kota Asyur. Maaf kalau tidak salah, itu menjadi sekarang ini kalau petanya dunia adalah jadi Syria, ya, kalau tidak salah. Mungkin nanti kita ralat kalau salah. Yunus itu dari zaman dulunya sudah menjadi kota yang besar di daerah Israel, daerah kekuasaan Israel. Ya. Tetapi tugas yang diberikan Tuhan itu, Yunus sendiri jadi takut karena di Niniwe itu sudah banyak orang-orang yang pintar menjadi jahat. Sudah banyak kembali orang-orang menjadi menyembah berhala, sehingga dia nggak pede untuk berseru-seru tentang keadaan Tuhan, berseru-seru untuk pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Sehingga dengan takutnya, dengan tidak pedenya dia menolak atau
ingkar, bercoba untuk melarikan diri dari tugas itu, ya. Dia melarikan diri, coba. Dia pertama ke Yafo dan ke Tarsis. Abang coba lihat di peta. Abang coba lihat di peta. Itu dari Niniwe ke Yafo ya. Itu 500 mil. Dari Yafo itu adalah pelabuhan, zaman itu pelabuhan laut ya. Dari Yafo ke Tarsis itu 2.500 mil. Kalau dikonversi kalau dalam ininya dikonversi ke kilometer, jadi kali 1,6 lah, itu jadi kilometer ya dia. Nah, di tengah-tengah dia melarikan diri dengan kapal layar itu, ya. Tuhan tahu gerak-geriknya, ya. Tuhan tahu betul-betul arahnya kemana. Tuhan ikuti dia, ya. Nah itulah kita juga tidak boleh melarikan diri dalam pekerjaan Tuhan, ya. Sepertinya kita coba ingat dulu, kalau bapak kita pendeta, orang tua kita atau bapak kita tentara, pegawai negeri, aparatur negara, ketika mau dijadikan atau mau dilantik jadi pendeta atau mau tentara atau pegawai negeri, mereka harus menandatangani siap ditugaskan kemanapun, dan tidak ada jawaban hati, takut atau tidak pilih. Kalau menolak atau ingkar, atau kalau menolak pasti ada sanksinya, Demikian juga si Yunus ini, ya. Dia berusaha lari ke Yafo dan tujuannya ke Tarsis supaya jauh dari Tuhan. Itu pikiran manusianya, ya. Sehingga dia merasa aman. Dia sudah santai-santai di dalam kapal, bisa tidur nyenyak. Dia pikir dia sudah aman dari perintah Tuhan. Tetapi Tuhan tetap pasti menghukum, memberikan sanksi kepada orang yang menolak tugas itu, ya. Pertama kali datang angin ribut, ya. Kemudian ombak membesar sehingga kapal oleng, membesar terus semua. Kapal pun semakin oleng. Siapa yang tidak takut diombang-ambing kapal? Kalau pernah naik kapal laut atau naik kapal udara, begitu ada begini-begini, semua nyali kita, rasa takut yang bukan main ada dalam hati kita. Kalau naik kapal terbang, ya, ada yang pernah naik kapal terbang, kapalnya begini. Nah, tapi kalau naik kapal laut mungkin ada ini, udah jarang ya, kapal terbang. Begini, nyali kita, nyawa kita rasanya sudah. Kita berteriak-teriak, ya. Demikian juga mereka, ombaknya begitu besar, mereka berteriak-teriak. Apapun untuk bisa menyelamatkan kepada Tuhan mereka, ya. Apapun Tuhan mereka, Allah mereka, ya. Sebagai manusia, sebagai orang percaya kepada siapapun, ya. Tetapi tetap ombak masih besar, semakin bergelora. Maka nahodanya keliling-keliling. Dia lihat semua ini sudah meminta doa nggak keselamatan. Dilihatnya Yunus di bawah sedang tidur nyenyak. Sebagai seorang nabi, sebagai orang nahoda, pasti dia agak kesal. Hei, Yunus, engkau dengan enaknya tidur nyenyak. Itulah nahoda itu. Pasti dia gitu. Orang lain sudah kalang kabut, Yunus tidur dengan nyenyak. Kami sudah berteriak-teriak kepada Tuhan. Siapa tahu engkau bisa berteriak kepada, mengajukan, berseru kepada Tuhanmu, kita akan selamat. Nah, itulah kekhawatiran dan ketakutan. Itulah bagian hukuman yang baru sampai ombak itu, ya. Dan mereka saling bertanya dalam diri, siapakah pembawa malapetaka ini di dalam kapal itu? Mereka mengundi mereka, menentukan siapa. Undian itu akhirnya Yunus yang kena. Disinilah
ketahuan dan Yunus mengaku bahwa dia melarikan tugas dari Tuhan. Saya melarikan tugas dari Tuhan karena sayalah kejadian malapetaka ini terjadi. Maka tampakkanlah saya ke laut. Tampakkanlah ke laut. Tetapi karena awak-awak kapal itu sudah tahu bahwa ini adalah orang Tuhan, karena dialah ini, mereka pun takut melemparkan Yunus. Takut mereka, awak kapal ini pun takut karena tahu adalah seorang nabi. Maka mereka mengimbau, janganlah karena dia kau takutkan kami. Jadi mereka takut dan tetap membiarkan mereka berlayar terus, ya, berusaha mendayung sekuat tenaga berlayar terus untuk sampai ke darat. Tetapi ya, karena Yunus itu masih di situ, Tuhan masih menggoncang laut, Tuhan masih mengangkat laut, sehingga kapal itu pun masih tetap terombang-ambing dengan dasarnya. Akhirnya awak kapal memutuskan sendiri, ya, buang ke laut, dibuanglah dia ke laut. Ya, itulah. Setelah dibuang ke laut, Tuhan tetap masih menyelamatkan orang yang masih jadi pilihannya, orang yang masih diperlukannya untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Yunus masih diselamatkan, dimakan ikan besar, dimakan ikan besar. Kira-kira bisa kita bayangkan lah ya, ikan sebesar apa yang bisa makan manusia. Kalau pernah abang lihat ular yang memakan manusia itu, panjangnya perutnya itu diperlukan 3 kali panjang badan itu sendiri. Kalau panjangnya 175 ya, sekitar hampir 6 meter perutnya itu adanya. Jadi sekitar 8 meter atau 9 meter lah ikan yang besar itu bisa memakan Yunus. Setelah dimakan, Yunus berada di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Bayangkan ada 3 hari 3 malam. Dia berada di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Ya. Baru setelah mendekat darat, sedekat pantai, ikan itu mengeluarkan dari perutnya, mengeluarkan Yunus dari perutnya. Itulah satu adik-adik. Kalau setiap orang sudah menerima tugas, tadi seperti di tentara juga, seperti pendeta juga menolak tugas yang sudah dijanjikan namanya, pasti dapat sanksi. Kita demikian juga, ya, sudah percaya sama Tuhan Allah, Tuhan Yesus, mengingkari atau menolak, nggak usah mendapat tugas ya, menjaga iman saja. Ketika esok-esok mengorbankan imannya menjadi agama yang lain, menjadi iman yang lain. Biasanya banyaknya karena perkawinan, percintaan, ya, pindah iman. Pasti dapat sanksi, pasti itu dapat sanksi. Ya, jadi pertama kali yang perlu kita jaga, jangan tugas untuk melayani engkau, menjaga iman kita untuk tidak lari atau tidak pindah iman kita. Itu saja jadi yang paling penting. Ya. Jadi belum lagi nanti juga kalau mau tugas menjadi pendeta atau tugas menjadi tentara atau negeri, masih ada. Menjaga iman itu menjadi hal hakiki, baru mendapat tugas dunia, ya, pekerjaan, pekerjaan. Ya. Jadi kalau mendapat tugas, sudah janji, laksanakan kemanapun, ya. Tapi dari kesaksian Yunus itu sendiri bahwa Tuhanlah yang punya laut dan darat, Tuhan yang menjadikan laut dan darat, ya. Nah, awak kapal itu pun menjadi percaya kepada Allah, ya. Sehingga mereka mempersembahkan persembahan persembelihan, ya, dan bernasar, ya. Itu
satu sisi ada ininya, masalahnya ya, hukuman-hukuman diberikan kepada Yunus. Satu sisi awak kapal itu menjadi percaya kepada Tuhan Allah, ya, mempersembahkan persembahan sembelihan dan mengikrarkan nazar. Itu ya, puji Tuhan itu bisa terjadi juga. Nah, adik-adik kita sebagai kita ASN yang menanjak dewasa, sekarang kelas 5, 6, remaja, prasini dan seterusnya remaja. Melalui ini himbauan apa? Permintaan Abang melalui firman ini. Adik-adik berani mempersaksikan iman, ya, menyatakan puji syukur, ya. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus ketika kamu menerima berkat atau menerima pergumulan, menghadapi dinamika. Dinamika itu gejolak-gejolak itu, entayan-entayan itu, ya. Jadi berani mempersaksikan iman, ya, ketika engkau menerima berkat ataupun pergumulan dengan ucapan puji Tuhan, haleluya, kuatkan saya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat. Di depan orang dengan bersuara, bukan jangan dalam hati. Sama, maaf, saya juga selalu teman-teman yang di sebelah saya iri, suka gampang, enak sekali dia menyatakan, mempersaksikan imannya, ya. Mari kita juga mempersaksikan iman kita, supaya kita kuat dan mampu, adik-adik. Kita selalu berdoa, baca firman Tuhan. Wah, itu sungguh dasar menguatkan betul-betul. Ditambah lengkapilah dengan ibadah, ya. Peribadahmu, dalam ibadahmu kau memberikan persembahan, ya. Sebagai anak pelajar, tetap giat belajar, semangat belajar, meskipun online, ya. Dulu abang setiap pulang sekolah, makan, istirahat, belajar 1 jam. Setiap hari saya belajar 1 jam. Ya, kalau dulu sampai Sabtu pun masih belajar. Kalau sekarang kan rata-rata Sabtu sudah tidak belajar, ya. Sebagai anak di rumah, terlebih-lebih, ya adik-adik, terlebih-lebih yang mamanya, bapaknya bekerja. Lihat pekerjaan di rumah, adik-adik. Bantu bapak mama di rumah, membersihkan kamar. Pertama, bangun pagi, bersihkan kamar, rapikan kamar. 2, ruangan sapu atau pel, ya. Ada kotor piring, cuci piring, ya. Jangan saling tunggu kepada kakak dan adik, jangan saling tunggu, ya. Kalau beriak, kau suruh adikmu, kalau nggak mau kamu kerjakan, ya. Biar beban bapak mama itu berkurang. Senang lihat kalian, ya, adik-adik. Senang lihat anak-anaknya mau berpartisipasi, berkontribusi, melakukan pekerjaan di rumah. Sehingga kalau demikian, jadilah kita anak yang menjadi berkat, membanggakan orang tua, menyenangkan dan mensukacitakan hati orang tua kita. Demikianlah adik-adik firman Tuhan. Ingat adik-adik, ya. Kembali kita pada saat ini sebagai ASN berani bersaksikan iman kita dengan kata-kata pujian. Puji Tuhan, puji syukur, terima kasih Tuhan atas berkat dalam berbagai hal, ya. Untuk menguatkan itu, tetap berdoa, baca firman, lengkapi dengan ibadah dan persembahan. Ya. Sebagai pelajar, rajin belajar. Minimum ulangin pelajaran itu 1 jam. Mampu nggak? Saya kira banyak sekarang anak-anak tidak mampu, ya. Yang paling lagi senangkan, sukacitakan hati orang, bantu pekerjaan yang ada di rumah, ya. Pertama kali rapikan dan bersihkan kamar, ruangan tamu bersihkan dan pel, nyuci piring kalau bisa. Itu adik-adik. Demikian renungan kita atau khotbah kita minggu ini. Terima kasih adik-adik mau mendengarkan dalam ibadah online ini. Puji Tuhan. Kita tutup
renungan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Pengasih, atas firman-Mu yang kudus dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17, atas penolakan Yunus terhadap tugas yang Kau berikan. Firman kudus yang sampaikan juga atas tuntunan baik hati dan pikiran sehingga firman Tuhan dapat kami sampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu ini dari waktu ke waktu, mulai dari ini bisa menguatkan, menyembuhkan iman anak-anak Tuhan. Demikian juga Tuhan, khotbah kami telah kami akhiri Tuhan. Sambutlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Yunus ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dengan kidung pujian terakhir, yaitu kidung pujian jemaat dari nomor 426. Judulnya Kita Harus Membawa Berita. Ini lagu tentang penginjilan ya, bahwa kita itu harus secara tidak langsung kita harus membawa berita keselamatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyi bareng ya adik-adik ya. Siapkan kidung jemaat kalian, kita nyanyi bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa atas penyertaan-Mu dalam kami beribadah ini Tuhan. Renungan telah kami dengarkan Tuhan melalui firman-Mu dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Demikian juga Tuhan telah Kau mampukan juga kami memberikan persembahan yang sangat tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi terimalah Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk memampukan seberapa besar kemuliaan nama-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, mama kami yang kerja di rumah, mama kami atau bapak kami yang bekerja juga dalam mencari nafkah, dalam membina keluarganya masing-masing. Tuhan sertai mereka Tuhan,
beri kesabaran, beri kesehatan, tambah-tambahkan prestasi-prestasi kerja mereka dalam mencari nafkah ini Tuhan. Lindungi mereka dari orang-orang jahat dalam pekerjaan ataupun dalam usaha yang dilakukan kedua orang tua kami. Tuhan, teman-teman kami, orang tua kami yang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan boleh tolong Tuhan saudara-saudara kami yang anak-anak sekolah minggu maupun orang tua kami, melalui kekuatan tubuh, melalui asupan yang masuk ke dalam tubuh, melalui obat-obat yang dikonsumsi, melalui kemampuan para medis, Tuhan boleh angkat penyakit-penyakit itu Tuhan. Akhirnya Tuhan, semuanya kami serahkan ke hadirat-Mu Tuhan. Lindungi kami semuanya Tuhan dari segala mara bahaya yang tidak kami inginkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan sama-sama. Amin. 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 Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah kita kembali.